Selamat malam ibu-ibu yang terkasih, kembali kita bertemu dalam ibadah PKP. Kita akan sebentar membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Ketika hari ini kami boleh dihimpunkan dalam sukacita, kami akan membaca dan merenungkan firman. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon bimbingan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan benar, dan firman ini dapat kami lakukan dalam hidup kerja layan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah hari ini diambil dari Yoel 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16 yang begini bunyi firman Tuhan. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuayan, marilah iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Dan langit dan bumi bergoncang, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Ibu-ibu terkasih, saya akan memulai renungan kita pada hari ini dengan sebuah statement yang mengatakan bahwa setiap hal yang terjadi di dunia ini dapat dilihat dengan berbagai sudut pandang. Contoh, ketika pandemi COVID-19 datang ke dunia, bahkan hadir di Indonesia, sedikitnya ada dua dampak, ada dua sudut pandang yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Yang pertama, yang sudah pasti dan sudah jelas itu adalah kesedihan. Karena banyak orang meninggal karena COVID, banyak orang harus terpaksa tidak bekerja, banyak orang harus mempertaruhkan nyawa mereka, banyak orang harus berkorban demi orang lain. Rasa-rasanya kehidupan di bumi itu berangsur-angsur akan lenyap, seperti rasanya akan hancur, sehingga banyak orang di dunia, bahkan mungkin kita saat ini, yang berputus asa. Namun di sisi lain, masih banyak orang juga bersyukur karena ada pandemi ini. Kenapa saya katakan bersyukur? Karena masih banyak di luaran sana orang-orang yang mendapatkan lahan pekerjaan baru. Karena mereka membuat dan menjual masker, menjual hand sanitizer, dan juga banyak orang yang bersyukur karena mereka bisa merasakan udara segar. Mereka bisa melihat indahnya langit yang cerah, dan juga mereka bisa merasakan bumi ini seolah-olah sedang memperbaiki dirinya. Ada yang berduka, ada yang bersuka. Tetapi menariknya dari berbagai respon dan dampak dari peristiwa ini, kita mau disadarkan bahwa seburuk apapun keadaan, masih ada yang namanya pengharapan. Dan semua itu tergantung dari cara kita melihat dan juga merespon segala peristiwa itu.
Apakah kita melihat dari kacamata dunia atau kita melihat dari kacamata iman sebagai pengikut-pengikut Kristus? Seperti yang dilakukan oleh Yoel dalam pembacaan kita saat ini. Ketika pada saat itu Yoel melihat hama belalang berterbangan di langit, mereka belalang-belalang itu memakan hasil-hasil panen sehingga menimbulkan kelaparan, hingga pada akhirnya Yoel membandingkan peristiwa yang ia lihat dengan hari Tuhan yang akan datang. Bangsa Israel pada saat itu melihat peristiwa tersebut seakan-akan mereka akan mati. Ini adalah akhir dari kehidupan mereka, hidup mereka seolah-olah akan selesai. Tetapi kemudian Yoel datang dan mengatakan melalui mazmurnya ini bahwa masih ada harapan. Dan Yoel berusaha untuk mengubah cara pandang bangsa Israel serta menyadarkan mereka bahwa Allah akan selalu bersama dengan mereka meskipun mereka berada di titik paling rendah. Dan melalui perkataan Yoel pada hari ini, ibu-ibu yang terkasih, sebenarnya Tuhan juga mau mengatakan dan mau mengubah cara pandang kita ketika melihat berbagai peristiwa, terutama peristiwa yang saat ini sedang kita alami. Kita diminta untuk kembali menggunakan kacamata iman untuk melihat semuanya. Jangan kita berangsur-angsur terus-menerus tenggelam dalam kacamata lahiriah saja ketika kesusahan dan malapetaka datang menghampiri hidup. Sebagaimana orang lain melihat hari Tuhan itu sesuatu yang menakutkan. Tetapi sebagai orang Kristen, orang percaya, kita melihat hari Tuhan sebagai hari yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena orang Kristen diajarkan untuk melihat segala sesuatu berdasarkan kacamata imannya. Mari kita lihat bersama apa yang dikatakan Yoel. Kita lihat di ayat yang ke-12, di sana dikatakan, baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Katanya seperti itu. Itu berarti ketika susah datang, orang percaya disuruh untuk bergerak, berusaha, jangan diam saja, meratapi nasib tanpa berbuat apa-apa. Ibu-ibu, manusia itu Allah anugerahkan akal untuk berpikir. Allah anugerahkan kaki untuk berjalan lebih jauh, lebih cepat. Dan Allah anugerahkan tangan selain untuk bekerja. Juga tangan ini Allah berikan untuk bisa kita lipat erat-erat dengan setia memanjatkan doa dan permohonan kepada Allah. Kita harus mampu melakukannya dengan setia tanpa ada sedikit pun celah. Sebagai tanda bahwa iman kita teguh dan meyakini bahwa masih ada harapan jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena seperti kata ayat 13, sebagai anak-anak Allah, mental kita harus seperti layaknya anggur-anggur di pemerasan. Cara membuat anggur ibu-ibu pada masa itu adalah dengan diinjak-injak, dengan kaki telanjang, untuk memeras sari-sari buahnya baru kemudian dijadikan minuman anggur. Maka jika kita semakin diinjak, semakin dijatuhkan, seharusnya kualitas hidup dan kualitas iman kita bertambah. Bukan sebaliknya. Semakin ditindas, semakin lemah dan tidak berdaya. Bukan seperti itu. Orang-orang yang punya pengharapan akan melihat peristiwa itu sebagai salah satu cara Tuhan membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berharga. Ia akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang
dalam iman dan juga kualitas hidup. Mereka orang-orang yang bisa menjadi berkat untuk orang lain, meskipun pada saat itu mereka berada di dalam himpitan. Tidak banyak orang bisa melakukan itu. Tetapi melalui perkataan Yoel hari ini, kita disadarkan bahwa anak-anak Allah harus mampu berbeda dengan dunia. Kita harus bisa melakukannya. Dunia boleh saja gelap gulita. Bintang-bintang boleh saja kehilangan cahayanya. Itu dunia. Dalam pembacaan kita, Yoel mengatakan seperti itu. Namun, sebagai anak-anak Allah yang tidak berasal dari dunia, yang berasal dari cahaya yang kekal, kita harus terus bercahaya meskipun dunia gelap gulita. Jangan mau sama dengan dunia. Maka jika kita semua sanggup melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, terus berusaha dan terus berjuang meskipun pencobaan hidup terasa berat, serta terus berpengharapan kepada Allah, maka kata ayat 19, Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Itu artinya Allah akan membela dan menolong kita. Mungkin saat ini kita merasakan susah. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah berpengharapan, tetapi kenapa kok rasanya masih berat? Kenapa rasanya kok makin susah? Pada saat itu, iman kita harus tetap teguh. Kita harus tetap berpengharapan pada Allah. Sebenarnya ketika kita merasa Tuhan kenapa semakin berat? Tuhan kenapa semakin sulit? Di saat itu sebenarnya kita lupa bahwa Tuhan sedang menggendong dan sedang berjalan bersama dengan kita. Saat orang lain tidak ada yang menolong kita, tidak mampu menolong dan menopang kita, jangan pernah lupa bahwa Tuhan menjadi benteng dan tempat perlindungan kita satu-satunya. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita semua bahwa di tengah kesusahan hidup sekarang, Allah mau mengatakan pada kita semua, masing-masing pribadi lepas pribadi, kita semua harus punya yang namanya pengharapan. Tunjukkanlah pengharapan itu dengan melihat segala peristiwa hidup dari kacamata iman. Jangan lupa terus bekerja, terus berusaha, dan melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Dan jangan lupa lihat segala peristiwa dengan kacamata iman. Dan juga berdoalah senantiasa dan selalu ingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik. Tetap setia, tetap semangat, dan tetap berpengharapan senantiasa padanya. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita semua. Amin.